Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam program Sarapan Rohani GPDI Situbondo. Sarapan Rohani pagi ini saya beri tema dipelihara oleh Tuhan. Sarapan ini saya ambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 6. Di dalam ayat ini dikisahkan masa pemerintahan Raja Ahab. Pada masa pemerintahan Raja Ahab terjadilah kekeringan dan kelaparan melanda seluruh negeri. Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Sungguh luar biasa, Elia sebagai seorang pelayan Tuhan mengalami kuasa penyertaan Tuhan secara luar biasa. Elia diperintah Tuhan untuk pergi ke Sungai Kerit, di mana terjadi kekeringan. Tetapi Sungai Kerit airnya tetap melimpah, sehingga Elia tidak mengalami kekurangan air ataupun kehausan. Demikian juga ketika banyak orang mengalami kelaparan, kembali Tuhan menunjukkan pemeliharaannya kepada Elia. Pada waktu pagi burung-burung gagak membawa roti dan daging untuk Elia. Sungguh luar biasa, secara akal manusia hal ini tidak mungkin atau tidak masuk akal. Tetapi itulah Tuhan kita. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan perkara-perkara dahsyat dan luar biasa. Jalan-jalannya sungguh tidak terselami oleh pikiran kita. Nah, mengapa Elia mengalami penyertaan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa? Kuncinya di dalam ketaatan. Di dalam ketaatan Tuhan akan memelihara kita secara luar biasa. Jalan-jalannya sungguh tak terselami oleh pikiran kita. Kita baca satu kali lagi, 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Bahkan ketika Sungai Kerit mulai mengalami kekeringan, wajar bila Elia mungkin menjadi bimbang. Namun hal ini tidak terjadi pada diri Elia. Elia tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya. Tuhan kembali memerintahkan kepada Elia untuk pergi ke Janda Sarfat. Tanpa banyak bertanya, tanpa banyak berbantah-bantah, Elia langsung berangkat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Saudara, melalui janda yang sangat sederhana, Tuhan sanggup mencurahkan berkat-Nya kepada Elia di tengah-tengah ketidakmungkinan. Oleh sebab itu, mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan pikiran kita sendiri, tidak mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kita mau belajar untuk taat
sebagaimana Elia. Kita juga bisa belajar dari tokoh lain seperti Daud misalnya. Daud mengenal kebesaran dan keperkasaan Allah bukan dari kata orang lain. Tetapi Daud mengalami sendiri penyertaan dan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Pembelaan dan penyertaan Tuhan nyata di sepanjang perjalanan Daud. Ketika Daud melewati masa-masa sukar, jalan-jalan yang sukar, bahkan dikatakan dalam lembah kekelaman sekalipun, Daud tidak pernah melepaskan genggaman tangan Tuhan. Sehingga Daud dapat berkata, sungguh tak terukur betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Allah kepada Daud. Kita harus tunduk dan mempercayakan hidup kita dalam genggaman tangannya atau tuntunannya. Langkah demi langkah setiap hari. Dalam mengikuti tuntunannya atau pimpinan Tuhan, memang tidak selalu mulus, tidak selalu rata, atau tidak selalu cerah. Tetapi yakin bahwa ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya pasti akan mendatangkan upah. Ketaatan kepada Tuhan pasti akan mendatangkan buahnya. Di dalam Ayub 23 ayat 10 mari kita baca. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sungguh luar biasa. Saat berjalan dengan Tuhan, seringkali kita melalui lorong-lorong yang tidak kita kenal, yang asing bagi kita. Namun hal itu tidak berlaku bagi Tuhan. Karena Tuhan sangat tahu akan jalan hidup kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Ayub 23 ayat 10 tadi. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Inilah keyakinan ya dari Ayub. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tetapi Tuhan tahu benar. Dia mempunyai suatu rencana yang indah bagi kita. Dia tahu bagaimana mengatur dan memimpin langkah kita agar rencananya terpenuhi di dalam hidup kita. Saudara, kita tidak berjalan sendirian. Asalkan kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan taat kepadanya, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Demikian renungan sarapan rohani yang dapat saya bagikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.